Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazira Fitara. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Tulungagung. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai budaya dan kesehatan di mata kuliah Konseling Lintas Budaya. Untuk yang pertama, pengertian budaya. Budaya merupakan suatu cara hidup yang terbentuk dari banyak unsur yang rumit, yaitu agama, politik, adat istiadat, bahasa, dan lainnya yang berkembang pada sebuah kelompok orang atau masyarakat. Budaya seringkali dianggap warisan dari generasi ke generasi dan menjadi bagian tak terpisah dari diri manusia. Dengan demikian, budaya dapat diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan akal dan cara hidup manusia. Istilah kebudayaan berasal dari kata dasar budaya, sehingga antara kebudayaan dan budaya memiliki keterkaitan makna. Kebudayaan merupakan hasil dari budaya, yaitu hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia, seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Kebudayaan menunjuk kepada berbagai aspek kehidupan, meliputi cara-cara berlaku, kepercayaan-kepercayaan, dan sikap-sikap. Yang kedua adalah unsur-unsur budaya. Salah satu tokoh yang bernama Bronislaw Malinowski menyebutkan ada 4 unsur budaya, yaitu yang pertama, sistem normal yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat di dalam upaya menguasai alam sekelilingnya. Yang kedua, organisasi ekonomi. Yang ketiga, alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan. Yang keempat adalah organisasi kekuatan. Tetapi ada juga yang menyebutkan 2 unsur dalam kebudayaan, yaitu yang pertama, kebudayaan material yang berwujud seperti rumah, mobil, candi, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah kebudayaan non-material yang dapat berwujud filsafat serta ilmu pengetahuan dan macam-macam norma kemasyarakatan yang perlu diciptakan untuk mengatur masalah-masalah sosial. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri budaya. Ada beberapa macam ciri-ciri budaya atau kebudayaan. Di antaranya adalah yang pertama, budaya bukan bawaan tapi dipelajari. Yang kedua, budaya dapat disampaikan dari orang ke orang lain atau dari kelompok ke kelompok yang lainnya. Yang ketiga, budaya berdasarkan simbol. Yang keempat, budaya bersifat dinamis atau suatu sistem yang berubah sepanjang waktu. Yang kelima, budaya bersifat selektif, artinya pola-pola perilaku pengalaman manusia yang jumlahnya terbatas. Yang keenam, berbagai itu saling berkaitan. Dan yang ketujuh adalah etnosentrik atau menganggap budaya sendiri sebagai budaya yang terbaik atau standar untuk menilai budaya yang lain. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya merupakan nilai yang disepakati dan ditanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi yang menjadi sebuah kebiasaan, kepercayaan, dan simbol-simbol dengan karakter tertentu. Ada 3 hal yang berkaitan dengan nilai budaya, yaitu yang pertama, simbol-simbol atau slogan yang terlihat kasat mata. Yang kedua adalah sikap dan tindakan yang muncul akibat slogan yang dibuat. Dan yang ketiga adalah kepercayaan yang tertanam dan menjadi kerangka acuan untuk bertindak. Materi selanjutnya yaitu tentang kesehatan. Yang pertama, pengertian kesehatan. Kesehatan merupakan keadaan atau kondisi sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Istilah kesehatan pada dasarnya berasal dari kata sehat, yang artinya terbebas dari segala gangguan ataupun penyakit, baik penyakit fisik maupun psikis. Jika diartikan dari kata dasarnya, maka kesehatan merupakan kondisi ataupun keadaan
yang menggambarkan tubuh yang terbebas dari segala penyakit atau gangguan fisik dan psikis. Menurut salah satu tokoh yang bernama Paul, menyatakan bahwa kesehatan ialah sebuah fungsi yang efektif dari sumber-sumber perawatan diri yang menjamin suatu tindakan untuk perawatan diri. Kesehatan yaitu suatu perilaku yang sesuai dengan tujuan diperlukannya untuk mendapatkan, mempertahankan, dan meningkatkan sebuah fungsi psikososial dan spiritual. Sedangkan menurut Perkins, mengungkapkan bahwa kesehatan ialah suatu keadaan yang seimbang dan dinamis antara suatu bentuk dan fungsi tubuh, juga berbagai faktor yang mempengaruhinya. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis kesehatan. Jenis-jenis kesehatan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kesehatan tubuh atau kesehatan fisik, dan yang kedua adalah kesehatan mental atau kesehatan jiwa. Nah, untuk yang pertama, kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh merupakan kesehatan yang dinilai dari kondisi fisik seseorang. Istilah kesehatan fisik berkaitan erat dengan masalah-masalah fisik seperti terbebas dari luka ataupun terbebas dari penyakit yang tampak, baik penyakit luar maupun penyakit dalam. Untuk bisa mendapatkan kesehatan fisik, seseorang hanya melakukan 3 hal. Yang pertama, olahraga, dan yang kedua, menjaga pola makan. Yang terakhir adalah menjaga kesehatan mental. Tapi kalau dilihat dari fenomena sekarang, banyak orang yang belum paham tentang hal ini, sehingga mereka masih banyak yang mengabaikan kesehatan tubuhnya. Untuk yang kedua adalah kesehatan mental atau kesehatan jiwa. Kesehatan mental merupakan kesehatan yang dinilai dari kondisi jiwa ataupun psikis seseorang. Istilah kesehatan mental sangat erat kaitannya dengan masalah-masalah stres dan masalah-masalah terkait pikiran yang lainnya. Berbeda dengan kesehatan fisik yang cenderung mudah untuk diraih atau didapatkan, kesehatan mental cenderung lebih sulit untuk diraih. Mental yang sehat biasanya hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang memiliki kestabilan emosi, keseimbangan jiwa, serta tidak terlalu banyak memikirkan permasalahan. Materi selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kesehatan manusia. Nah, faktor ini jumlahnya ada 6. Yang pertama, udara yang bersih. Maksudnya, udara yang terbebas dari polusi. Yang kedua adalah air yang aman untuk dikonsumsi. Yang ketiga adalah makanan dan minuman yang bergizi. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak orang-orang yang tidak mempertimbangkan apakah makanan itu bergizi atau tidak. Yang penting perutnya kenyang, seperti itu. Yang keempat adalah olahraga yang teratur. Contohnya jogging atau lari kecil sebanyak 2 kali dalam 1 minggu. Yang kelima adalah istirahat yang cukup. Nah, untuk poin ini sekarang masih banyak pemuda khususnya yang lebih suka begadang, padahal begadang itu punya dampak negatif pada kesehatan tubuh seseorang. Dan yang terakhir adalah keseimbangan emosi. Materi selanjutnya adalah hubungan antara budaya dan kesehatan. Yang pertama, penyebab masalah kesehatan menurut pandangan kesehatan modern adalah suatu kelainan fisiologis atau gangguan fungsi tubuh yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan sebagainya. Menurut cara pandang budaya, adanya penyakit dapat berkaitan dengan perubahan hubungan dengan masyarakat, alam, dan lingkungan. Sebagai contoh, orang yang diare dan muntah disebabkan oleh makanan yang dia konsumsi. Jika dilihat dari 2 sudut pandang, maka penyebabnya sama, yaitu adanya sesuatu dalam makanan tersebut. Untuk yang kedua, yaitu masalah kesehatan merupakan masalah yang selalu berhadapan dalam kehidupan masyarakat.
Pengalaman masalah kesehatan yang dapat ditemui sangat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap masalah tersebut. Sebagai contoh, seseorang yang menderita sakit kepala berat dan sebelumnya pada telinga orang tersebut berbunyi denging. Berdasarkan sudut pandang kesehatan, orang tersebut melakukan kegiatan yang cukup lama, apalagi menonton televisi atau menonton handphone yang dapat menyebabkan ketegangan dalam sistem syaraf. Untuk yang ketiga yaitu cara pandang masyarakat dan ungkapan masyarakat terhadap masalah kesehatan dapat mempengaruhi cara pandang seseorang. Sebagai contoh, seseorang yang terkena penyakit lepra dianggap sebagai penyakit kutukan, dan orang tersebut atau orang yang menderita penyakit lepra harus segera diasingkan dari lingkungan tempat tinggalnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.